Saudara kita Gubernur Aceh menyatakan ada 4 kampung yang hilang sampai detik ini dan belum ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan sudah ribuan kampung tenggelam, jalan pun putus, bahan bakar minyak akhirnya tak tersampaikan karena banyak tempat-tempat umum, fasilitas umum yang hancur. Jauh-jauh hari Allah telah sampaikan yang sering kita baca di malam Jumat. Di surah Yasin Allah sampaikan ayat ke-19. Sesungguhnya bencana-bencana, kemalangan-kemalangan yang terjadi karena ulah kamu wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian sudah kelewat batas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayang, kata Allah, banyak hambaku yang tak pandai bersyukur. Mungkin kalau tak pandai bersyukur masih Allah terima kita, tapi yang lebih parah lagi adalah mereka yang kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita coba, seandainya kita akan mengira-ngira dan menjumlah berapa banyak jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Syukur tersebut bukan hanya sebagai lipstik dalam mukaddimah berkhutbah atau berpidato atau berceramah,
tapi benar-benar datang dalam hati kita yang paling dalam. Berapa banyak saudara kita yang hari ini sama-sama kita saksikan dengan mata kepala kita, begitu banyak bencana silih berganti. Wahai jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan lidah kita, jangan pernah jenuh hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang pandai bersyukur, Allah kelompokkan kita kepada hamba abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selain kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai khotib, salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa sampai meregang nyawa kita. Takwa tersebut kita bawa. Mudah-mudahan dengan takwa tersebut kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairi zadit taqwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang mulia. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai uswatun hasanah kita, contoh baik kita, suri tauladan kita dalam menata dan meniti kehidupan di atas dunia ini. Terlebih-lebih lagi di hari Jumat, bahkan para ulama menyatakan, perbanyaklah berselawat, perbanyaklah berselawat, bahkan lebih banyak daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selawat kepada Rasulullah tidak ada aturannya, tidak ada tempatnya. Di mana saja kita bisa berselawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 10 rahmat yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berucap Allahumma sholli ala Muhammad, Allah telah ciptakan malaikat yang siap menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Polan bin Polan, menyampaikan salam, menyampaikan titip rindu kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka setidak-tidaknya ketika disebut nama kita yang disampaikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas jamaah haji, jamaah umroh ketika melewat dan melintas di depan makam Rasulullah, berlinang air mata mereka mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai ajaran ini di tengah-tengah kita. Alangkah ruginya seorang umat Islam ketika ajaran sudah sampai ke telinganya, dia abaikan, dia pura-pura tidak tahu, bahkan dia turutkan nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu Rasulullah kepada kita tak terbendung, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita. Siapa di antara kita
yang masuk ke dalam nerakanya Allah, maka Rasulullah siap memberi syafaat. Insya Allah kita yang berhadir di masjid yang berbahagia ini mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertafakur sejenak. Mari kita berfikir sejenak, bermuhasabah diri kita. Mengapa begitu banyaknya bencana yang silih berganti datang terus bertubi-tubi? Seingat khotib mulai dari tanggal 25, 26 hingga 27 puncaknya banjir untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Di tanggal 1 Desember kembali banjir sehingga porak-poranda, hilang harta benda, belum lagi nyawa. Bahkan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Sibolga, mereka sekarang dalam keadaan terisolasi. Kita nyaman di sini. Kita mudah melaksanakan sholat Jumat. Kita tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara kita Gubernur Aceh menyatakan ada 4 kampung yang hilang sampai detik ini dan belum ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan sudah ribuan kampung tenggelam, jalan pun putus, bahan bakar minyak akhirnya tak tersampaikan karena banyak tempat-tempat umum, fasilitas umum yang hancur. Jauh-jauh hari Allah telah sampaikan yang sering kita baca di malam Jumat. Di surah Yasin Allah sampaikan ayat ke-19. Sesungguhnya bencana-bencana, kemalangan-kemalangan yang terjadi karena ulah kamu wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sudah kelewat batas. Silakan jamaah yang dirahmati Allah, buka Al-Quran, pulang dari salat Jumat, tanya hati kita, sampai di mana kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah? Ataukah hati kita cenderung untuk melakukan maksiat kepada Allah, bukan ketaatan? Kenapa kita lebih senang ketika kita melaksanakan maksiat bukan ketaatan? Maka di saat itulah datang bencana yang tanpa kita sadari oleh sebab dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana datang, cobaan datang, silih berganti. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita sujud kepada Allah. Yang sudah ke masjid istiqomah untuk kita pertahankan ke masjid. Yang masih sholat di rumah, khusus yang laki-laki, bersegeralah untuk sholat di masjid. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah siapkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Allah sampaikan ini dalam Al-Quran ayat 133 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya,
bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya bencana, musibah, kemalangan yang terjadi semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.